Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrocell probiotik. For Power. Hydrocell teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrocell probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrocell solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo bersama gua Babeh Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini Peggy Setiawan alhamdulillah begitu bebas. Langsung ada konferensi pers, sudah ada liputannya dari berbagai media, kita reaksi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini lihat gimana Bang dari pasangan sendiri seperti apa Bang? Ya, mungkin yang pertama pasti masyarakat ingin tahu ya, ketika pertama kali ditangkap ya, diapain saja, kenapa, bagaimana ya. Coba ya jelaskan langsung Peggy. Jadi Peggy, kamu kan ditangkap itu tanggal 21 Mei 2024 jam berapa? Sekitar maghrib. Waktu Kesian ya mukanya, ya Allah, anak soleh hidayah, berbakti kepada orang tua nih anak. Lanjut. itu Peggy lagi di mana tuh? Saya lagi di tempat mantan bos saya kerja di situ, habis nganterin anak sekolahnya. Terus langsung Di Bandung. Di Bandung. Ya, terus tiba-tiba Waktu saya di sekolahan si anak itu ada yang moto-moto saya. pertama ada yang moto-moto. Itu Ada berapa orang? sekitar ada dua. Ada dua. Nah, saya tidak menghiraukan karena saya pikir itu biasa lah itu. Iya. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah si bos saya itu, terus sampai di situ saya bincang-bincang sama yang punya rumah itu, terus beberapa waktu kemudian langsung gebok gitu. Terus angkat tangan yang ini langsung bawa. Berapa orang? Itu banyak sekali itu banyak sekali. Apa katanya waktu ngerebek tuh ngomongnya? Karena cuma ngomong jangan bergerak, angkat tangan gitu aja. Saya kira Langsung. Polos nih anak nih, polos. kita tanya kondisi waktu dia keluar, kesehatannya seperti apa, dan itu jadi nggak usah sampai masuk. Ya, barangkali masyarakat penasaran kan waktu penangkapan. Sebenarnya ini sebenarnya ya. Iya, Nah, penangkapan lah. jadi nanti kan ke sana Bang ya. Nah, nanti terus setelah digebek ditangkap Itu tadi siapa itu ya? Biarin pengajaran yang inilah yang ngawal dari awal. Bapak tadi itu siapa itu? Orang mau denger dari awal. Penangkapannya kok bisa ditangkap? Dia ini buruh bangunan yang ini kasus sudah 8 tahun. Itu orang siapa itu orang? Lanjut dah. itu dikasih tahu nggak bahwa kamu melakukan apa, kesalahan apa? Ditanya, kasih tahu nggak sama penyidik? Ya itu kurang lebih saya kasih tahu gitu. Apa katanya? Ya saya lupa sih katanya, kan intinya seperti itu lah. Kamu telah melakukan gini. Dia melakukan apa katanya? Ada melakukan pembunuhan gini dan si korban ini katanya. Ya saya terus berkata bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Pelan-pelan. Ya. Oh, dituduh melakukan pembunuhan siapa? Pembunuhan Eki dan Vina gitu. Mina. Ya. Nah, terus kamu jawab. Saya jawab karena saya tidak pernah melakukan itu bukan saya. Terus mereka ya tetap aja satu di situ betul. Terus tetap ditangkap, dibawa. Dibawa. Kamu sempat ini nggak, dipukuli atau dianiaya nggak?
saat penangkapan? Saya penangkapan, alhamdulillah Enggak ya? enggak ada, Enggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian sampai di Polda, ya, Udah, siap. ada perlakuan yang ini enggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman sekali. Terus ya saat itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat ya. Ya Allah, dipukul sayang. Ya Allah, dipukul. Dipukul. Nggak taunya salah tangkap. Udah mukul-mukul, salah tangkap. Mah, ya Allah, Pak Kapolri, apa kabar? Anggota Bapak, ini serem ya. Makanya orang sekarang ini ketemu polisi jadi lebih takut kayaknya ya. Aku tunjukin salah satu yang apa penguasa gedung itu sepertinya seperti itu. Penguasa Ya. tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa? Yang ibaratnya yang penguasa apa? Ibaratnya yang ini lah polisi lah ibaratnya. Kenapa? Penguasa ya Allah, mungkin komandan maksudnya ya. Sampai iya dia ngomong aja masih terbata-bata, kesian nih orang polos nih ya Allah. Sampai dipukul waktu itu? Saya belum tahu itu. Ya, Ya, mungkin artinya nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? ya mereka bilang bahwa saya pembunuh begini ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, menghukum saya gitu aja. Oh, nah, kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya diam jawab karena saya merasa dia bersalah, saya diam aja. Oh, Saya sendiri disebut terong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki sebelum melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu yang terong gitu. Saya bisa pasrah. Di situ saya tidak tidur sama 2 malam, hampir 2 malam itu saya jatuh ya, seperti itu. ya kan sebelumnya kemudian di Ibu Yanti sama Adnan datang Ya, kan ya, ya. Adnan. Nah, artinya sebelumnya itu ya memang ada perlakuan. Kasihan. Ada Ya, termasuk pemukulan tersebut. ya, tapi setelah Ibu Yanti dan Pak Adnan datang ya menjadi mendampingi ya, kemudian nggak ada lagi. Itu pas terakhir ada yang pas mama sama Bu Yanti Mas keluar, saya masih belum keluar dalam. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas itu, saya bisa berontak, ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi tuh. Buset. Ini udah perlakuan model apa itu ya? Dipukul pernah, ditutup kresek kepalanya pernah. Ini apa? Allahu Akbar. Udah gitu salah tangkap. Ya. Lanjut deh ya. Semoga bukan lagi. Iya. Tapi hanya masukin Iya. si kresek aja. Iya. Nggak, artinya nggak melakukan kekerasan enggak. Enggak. Oke, sampai terakhir keluar enggak. Enggak. Oke. Nah, terus yang selama di dalam itu sama tahanan kasus apa aja? Itu campur, ada kadang narkoba, ada krimsus, campur. Kebanyakan krim ya ditempatkan di beda-beda blok. Kadang-kadang saya pertama di blok B3, alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Kebanyakan kasus narkoba, mereka ya mungkin meskipun awalnya mereka pada membuli saya, pada meneriakin saya, pada mencaci maki saya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka mungkin sadar bahwa saya memang tidak bersalah. Jadi mereka selalu mensupport saya. Alhamdulillah itu keluar terus dari lisannya dia tuh. Alhamdulillah ini anak sholat 5 waktu. Di dalam joknya ada peralatan sholat, motornya ya Allah. Pak, sabar, kita sabar. Tapi insya Allah ini kasus akan terbongkar kok. Itu saya dipindahin lagi ke blok C3. Alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik di situ, sering mengasih nasihat sama saya buat terus sholat, beribadah, dan ini kenangan dari mereka yang di sana. Dari mana mereka menilai kamu nggak salah itu? Kemudian mereka feeling karena saya selalu sholat rajin, terus mereka melihat bahwa kayaknya kamu tuh emang beneran Para tahanan ya, tahanan mereka. Ya, sholat kan bener. Rajin sholat nih anak. Ya Allah, Peggy, alhamdulillah deh ya. Tapi insya Allah ini ganti rugi akan ada buat lu nih ya. Lanjut. Menilai kamu nggak Iya. salah itu karena melihat dari ya mungkin dari tutur kata saya yang selalu tegas kalau misalkan saya ditanya oleh para polisi yang sedang menjaga itu, jadi saya selalu menjawab dengan tegas. Mungkin mereka bisa menilai sendiri bagaimana ekspresi saya, bagaimana kelakuan saya bisa dalam. kamu sholat terus. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ini kamu tasbih. Tasbih. Ya. Ini kapan dikasih sama? Ini dari blok C3 Ya, berapa hari ke berapa? itu sekitar hari 2 minggu lebih lah, 3 mingguan. Oh. Itu namanya Arab.
Yang ngasih siapa? Arab, namanya Arab. Namanya Arab. Dia panggil Arab ini. Kenapa ngasih ke kamu katanya? Karena buat ibadah supaya lebih dekat sama Allah, sama jangan putus sholat, jangan putus Allah. zikir supaya doa kamu kita kabulkan. Amin. Dan banyak juga ngasih souvenir lain seperti contohnya peci lupa nggak dibawa, itu sama ada dikasih sama itu sama jajan, terus sama ada yang buat ngaji dikasih sama King, banyak lagi yang baik-baik, terus sama koko-koko baik yang selalu ngasih saya makan lebih, dan banyak sekali yang ngasih support sebenarnya. Oke, setelah rame Tahanan yang ya, dalam tanda kutip ya, mereka itu ditahan dengan kriminal tapi lebih punya hati. Ya bapak-bapak yang pakai seragam, Pak. Ya Allah, kenapa sih Pak ya? Ya Allah. ada rame berita-berita, ada tidak berubah nggak perlakuan penyidik? Berubah nggak? Selama rame-rame itu perlakuan penyidiknya jadi lebih halus sih. Lebih halus setelah rame. Setelah rame. Iya. Lebih rame, lebih halus. Kamu tahu didukung viral oleh justice. netizen masyarakat seluruh Indonesia, kamu tahu nggak? Saya awalnya tidak menyangka karena saya awalnya sempat merasa bahwa saya ini sendiri, bahas ada berita dari keluarga, dari terutama dari mama, dari pihak bapak itu masih tahu sama saya semangat, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur, terima kasih banyak, terutama pada ya semuanya. Tahunya dari mana sebenarnya? Ingin tahu. Tahunya dari mana tuh kamu didukung netizen seluruh Indonesia? Dari Bu Yanti, masyarakat. dari Bu Yanti, dari Mas Andan, dari keluarga pihak semua. Ada TV nggak di dalam? Ada. Pernah nonton TV? Oh, nonton tidak, cuma suara tapi dengar kecil, jadi nggak jelas. Jadi saya tidak pedulikan ada TV apa, karena saya fokus buat berdoa dan zikir terus setiap hari. Allah. Kamu dipaksa untuk aku nggak? Enggak, karena mereka katanya kata penyidik itu terserah, kami nggak butuh pengakuan dari kamu gitu. Oke. Jadi nggak memaksa. untuk Nggak memaksa, juga? tidak. Oke. Nah sekarang udah keluar. Ya. Udah senang. Alhamdulillah senang banget. Tidak bisa dengar kata-kata ya. Apa yang mau disampaikan? Sidik jari itu ya, sidik jari. Iya sidik jari itu. Gimana tuh sidik jari? Sidik jari saya itu waktu itu sekitar sebelum 2 hari sebelum keluarga berjenguk, ya tanggal 2 Juni, saya diminta sidik jari oleh 3 orang. Terus sidik jari itu lebih dari 6 lembar, kurang lebih saya lebih dari 6 lembar. Itu yang ditulis nama saya, tanggal lahir saya, terus Kertas HPS kosong gitu ya. ya, yang satu di knockout nama saya dari Wendik, tanggal lahir, ya nama terus lengkap, sidik jari satu itu lengkap. Nah yang sisa itu tidak ada, dia tidak kasih nama, dia kasih nama. Mengenai Facebook itu gimana? Facebook saya itu udah lama, udah sekitar berapa tahun, sekitar 3 tahunan lah udah nggak bisa dibuka lagi tuh. 2021 ya. sekitar Nah, kamu diminta kan ya waktu itu? iya minta passwordnya ya? passwordnya diminta Passwordnya semua, diminta. dirampas semua, termasuk IG, akun IG saya. Tapi dikasih passwordnya nggak tahu kayak gitu. Sampai saya itu saya belum kasih ya, Belum dibalikin. belum balikin sama Iya. IG juga. Sama Lalu IG. Instagram tidak ada hubungan sama sekali, tapi dirampas. Gitu. Oke. Pasca putusan Ya, oke. Jadi alhamdulillah yang penting kalau dari keluarga ini Peggy sudah bebas, sudah bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Peggy berkumpul lagi bersama keluarga, akan melakukan aktivitas kerja lagi ya. Ya, Peggy ya. Ya, siap. Nah, banyak tuh yang nawarin kerja ya. Peggy, Mbak Reza Indragiri juga nawarin ya. Tadi WA saya, Pak Tony, kalau Peggy mau kerja saya ada pekerjaan ya. Nanti banyak lah insya Allah ya. Karena Amin. nah kamu dinilai kan benar, apalagi terbukti ya Peggy dibebaskan nih ya dari tersangka dan dibebaskan dari tahanan ya. Nah ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, silakan, mumpung banyak nih kameranya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya, sudah mendukung saya dan keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kami mungkin tidak bisa membalas perbuatan baik kalian. Kami cuma hanya bisa membantu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga Allah SWT bisa membalas semua kebaikan kalian, bisa memanjangkan umur Doanya kalian, dan orang bisa terzalimin, melancarkan dan mempermudah segala urusan dan rezeki kalian semua. Amin. Ya Kamu Allah. berada di sini tidak lepas dari yang namanya hakim yang sangat bijaksana ya, yang memutus perkara pra peradilan ini, namanya Pak Eman Sulaiman. Apa yang mau disampaikan kepada Pak Hakim Pak Eman Sulaiman? Terutama buat Pak Hakim Eman Sulaiman, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, saya dan keluarga pokoknya sangat mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak. Semoga Amin. orang yang baik seperti Bapak, orang yang jujur seperti Bapak itu masih ada dan masih banyak yang untuk bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini, supaya Amin. keadilan bisa tetap ditegakkan dan Amin. orang yang salah bisa tidak salah dan orang yang benar bisa benar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga. Pokoknya saya Amin. tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Semoga
Allah SWT yang balas kebaikan mereka. Amin. Jalan. Untuk ibunda sama sokongan selalu dalam dunia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibunda dan kepada semuanya, pada Bapak Dedi, Bapak kuasa hukum saya, Bu Yanti, Pak Anda dan semuanya. Terima kasih Pak Tony dan Pak Niko dan sama Pak Iman dan yang lain, tim yang lain, Pak Rio, semuanya Pak, dan terima kasih banyak Bu Teti dan yang lain rekan-rekan. Saya undang nama-namanya. Undang dan satu lagi terutama buat ngajar saya insya Allah misalkan ada rezeki lebih, saya pengen membangun musola ataupun masjid, dan yang terutama adalah harapan yang dari dulu saya paling inginkan, yaitu untuk rumah, bikin rumah sendiri buat tempat berteduh buat keluarga dan masa depan saya. Amin. Jadi pengen bikin musola, siap. Ya. Oke ya, cukup. Terima kasih banyak. Ya Rab, dia pengen bikin musola. Ini anak rajin sholat, ya Allah, terharu banget gue. Pak Polisi, ya Allah Pak, ini jadiin pelajaran ya Pak, jangan salah tangkap lagi Pak ya, kesian rakyat Pak ya. Dan buat Peggy, ya Allah, nak makasih nak, terima kasih Peggy, kau anak soleh, kau jadi contoh buat pemuda-pemuda lain yang mestinya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti tetap, ibadah tidak ditinggal, dalam keadaan yang terjepit, seolah-olah sendiri, dia masih punya Allah, dia masih pegang itu Allah. Di penjara dia masih, ya Allah, udah alhamdulillah Allah masih memberikan kemenangan, dan mudah-mudahan ya Rabb Allah berikan balasan yang terbaik buat Peggy dan keluarganya. Itu aja dari gue, ini mengharukan banget. Ya Allah. Udah ya guys, itu aja ya guys ya, gue gak mau ngomong apa lagi. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa nih anak, istimewa. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi.